Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Abdul Ghafur dengan NIM 2002 0950 1036 dari kelas PTIKC. Kali ini saya akan membahas tentang hardware komputer. Pembahasan pertama ada perangkat keras komputer. Hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak, software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Perangkat keras adalah bagian dari material komputer. Komponen ini mempunyai massa dan akan diinstalasi dengan obeng. Setiap perangkat keras memiliki garansi. Hardware sistem komputer terdiri atas 3 bagian penting, yaitu 1. Central Processing Unit atau CPU atau prosesor. 2. Memori RAM dan ROM. 3. Input dan output device. Pembahasan kedua mengenai input dan output. CPU terdiri dari berbagai komponen penting, yaitu yang pertama ada prosesor. Mikroprosesor atau biasa yang kita sebut dengan prosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Artinya, seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah dari prosesor. Adapun produsen prosesor komputer yang paling besar saat ini adalah Intel dan AMD atau Advanced Micro Device. Prosesor-prosesor buatan Intel antara lain sebagai berikut. Selanjutnya adalah prosesor buatan AMD antara lain. Prosesor sebagai otak dan bagian utama komputer sebuah CPU, menunjuk ke bagian dari perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan instruksi dan data yang terdapat dalam perangkat lunak. Mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket chip tunggal. Yang kedua, motherboard. Motherboard atau yang biasa disingkat dengan MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Motherboard dibedakan atas bentuk dan layout yang dibedakan menjadi 2, yaitu model desktop, monitor diletakkan di atas CPU, dan model tower, monitor diletakkan di samping CPU. Sedangkan berdasarkan form factor yang digunakan, motherboard dibedakan atas 2 kelompok besar, yaitu ATX atau Advanced Technology yang diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1984 dan non-ATX. Perbedaan dari motherboard ATX dan non-ATX adalah terletak pada MB ATX. Pada MB ATX, konektor input-output direkatkan jadi satu pada MB, sedangkan pada MB non-ATX, konektor input-outputnya merupakan modul terpisah yang dipasangkan pada slot-slot yang tersedia. Yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori utama sebuah PC. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. Alur data yang disimpan dan dikeluarkan dari RAM sangat dinamis dan berkecepatan sangat tinggi.
4. VGA atau Video Graphic Array. VGA card adalah alat yang berfungsi untuk mengirimkan data-data visual atau gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Ada dua jenis chipset yang banyak digunakan pada VGA card, yaitu chipset buatan Nvidia atau Nvidia GeForce dan ATI atau ATI Radeon. Yang kelima, hard disk drive. Hard disk merupakan komponen vital dalam sebuah PC, karena pada komponen inilah semua data-data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Hard disk dibedakan menjadi dua jenis, berdasarkan teknologi transfer data yang digunakan, yaitu ATA atau Advanced Technology Attachment, atau yang lebih dikenal dengan ID, Integrated Drive Electronics, dan SCSI, atau Small Computer System Interface. Pada PC, hard disk yang digunakan biasanya dari jenis IDE, sedangkan pada server biasa digunakan jenis SCSI. Yang keenam, floppy disk drive atau yang lebih dikenal dengan FDD adalah alat untuk membaca dan menuliskan data yang tersimpan pada sebuah floppy disk atau disket. Ketujuh, CD-ROM atau DVD-ROM drive. CD-ROM atau DVD-ROM drive adalah alat untuk membaca data dari media CD atau DVD. Karena bersifat ROM atau read-only memory, alat ini hanya mampu membaca data saja. Namun, akhir-akhir ini berkembang teknologi penulisan CD, sehingga muncul yang disebut CD-RW dan DVD-RW drive. CD-RW dan DVD-RW drive selain dapat membaca atau read data dari media CD dan DVD, juga mampu menulis data ke dalam media tersebut. 8. Network adapter. Network adapter biasa disebut dengan NIC, Network Interface Card, LAN, Local Area Network Card, dan Ethernet Card. Network adapter adalah alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain atau untuk mengakses internet. 9. Sound card dan speaker. Sound card juga biasa disebut dengan audio card. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. 10. Power supply dan UPS. Uninterruptible power supply. Power supply pada komponen PC yang mengatur suplai listrik ke komponen di dalam PC tersebut. UPS memakai baterai cadangan untuk menyuplai listrik ke PC di saat sumber listrik mati. Pada saat listrik hidup, UPS akan secara otomatis mencharge baterainya untuk digunakan saat listrik mati. Keyboard. Keyboard adalah alat input utama dari sebuah PC selain mouse. Melalui keyboard, kita dapat memberikan instruksi kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. 12. Mouse. Mouse adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. Alat ini mempunyai bola untuk menggerakkan pointer dan dilengkapi dengan minimal 2 tombol untuk melakukan clicking, yaitu tombol kiri left click dan tombol kanan right click. Klik kiri untuk mengeksekusi sebuah poin yang ditunjuk oleh pointer, sedangkan klik kanan untuk memunculkan menu yang berhubungan dengan poin yang ditunjuk oleh pointer. Selanjutnya, scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda ke dalam wujud sebuah file gambar digital sehingga kita dapat melakukan editing gambar dengan aplikasi image editor.
Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Ke-14 ada barcode reader. Barcode reader berfungsi untuk memasukkan data ke dalam PC dari sumber data yang berbentuk barcode. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Dan yang terakhir ada monitor. Monitor adalah komponen untuk menampilkan apa yang sedang diproses PC dalam bentuk visual, sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya. Monitor diproduksi dengan menggunakan dua jenis teknologi yang berbeda, yaitu monitor yang menggunakan tabung CRT atau cathode ray tube dan monitor yang menggunakan LCD atau liquid crystal display. Monitor LCD berbentuk lebih tipis dan lebih mahal harganya, sedangkan monitor CRT lebih murah namun lebih besar bentuknya. Dan pembahasan yang terakhir adalah proses perakitan komputer. Langkah-langkah perakitan pada komputer yaitu yang pertama, penyiapan motherboard. Yang kedua, memasang prosesor. Yang ketiga, memasang heatsink. Yang keempat, memasang modul memori. Yang kelima, memasang motherboard pada casing. Yang keenam, memasang power supply. Yang ketujuh, memasang kabel motherboard dan casing. Yang kedelapan, memasang drive. Yang kesembilan, memasang card adapter. Ke-10, penyelesaian akhir, dan yang terakhir, lakukan pengujian. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.